Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Yang mulia para alim ulama, para asatiz, para guru, para ajengan, yang saya hormati para tokoh masyarakat, bapak-bapak pejabat pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri, ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia. Tadi sudah banyak hikmah maulid yang disampaikan oleh guru-guru kita. Saya yakin kalau kita amalkan, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Bu, waktu Nabi ke Madinah, beliau mampir di satu daerah yang bernama Kuba. Ngapain? Bangun masjid. Setelah itu melanjutkan ke Madinah. Apa yang dikerjakan pertama? Bangun masjid. Ini bertanda bahwa umat Islam dengan masjid tidak boleh berpisah. Umat Islam dengan masjid harus menyatu, tidak boleh jauh-jauhan. Umat Islam dengan masjid satu paket, tidak bisa dipisah-pisah. Persis kayak ikan sama air, nggak boleh jauh-jauh. Ayo, ada nggak ikan yang nggak suka hidup di air? Ada apa tidak? Ada, namanya ikan mau mampus. Kalau ngaku orang Islam tapi hidupnya di masyarakat jauh dari nilai-nilai yang diajarkan di masjid, maka itu orang sama juga dikit lagi mampus. Apa fungsi masjid di tengah-tengah kita umat Islam? Ini saja yang mau saya sampaikan. Mudah-mudahan pidato saya ini selesai dalam waktu 5 menit nih. Pertama, fungsi masjid di tengah-tengah kita umat. Masjid merupakan benteng pertahanan iman. Zaman boleh berubah, tapi akidah jangan sampai goyah. Masa silakan datang silih berganti, tapi keyakinan jangan sampai mati. Terhadap kemajuan zaman, bentengnya iman. Jelas? Jelas? Sama juga kayak kita nih, orang-orang tanah sereal. Coba lihat, kalau listrik masuk kampung, alhamdulillah. Kalau koran masuk kampung, alhamdulillah. Kalau pelacur masuk kampung, alhamdulillah. Itu yang jawab alhamdulillah pasti langganan itu. Terhadap kemajuan zaman, bentengnya iman. Sebab itu dengan memperingati maulid, pupuk, jaga, pelihara dan tingkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, ibu nih yang siang ini hadir maulid, insya Allah imannya rombongan orang selamat, amin. Tapi anak-anak kita tuh yang lagi di rumah, yang lagi di sekolah, atau yang lagi entah ada di mana, itu yang imannya sekarang dijadikan objek untuk digeser dan digusur oleh orang-orang asing. Apa buktinya? Sekarang ini disadari atau tidak, anak-anak kita mengalami proses penggusuran dan penggeseran nilai-nilai iman. Buktinya apa? Lihat, kita ini sekarang dibanjiri budaya-budaya asing. Walaupun tidak semuanya budaya asing jelek,
tapi umumnya sangat bertentangan dengan nilai ajaran agama dan budaya luhur orang Bogor. Yang sekarang lagi marak tuh LGBT. Nyaho LGBT. Teing lah. Budaya-budaya asing masuk ke tengah-tengah kita, menggeser dan menggusur nilai-nilai ajaran agama. Kadang-kadang kita juga sih orang Islam nih sering latahan, ingin nyontoh barat, bukan teknologinya malah westernisasinya, bukan isinya yang kita ambil tapi kulitnya yang kita contoh. Akibatnya teknologinya belum maju tapi orangnya sudah ke barat-baratan. Lihat, bergaulnya cara barat, berumah tangganya gaya barat, mendidik dan menyekolahkan anaknya cara barat, bahkan nyanyinya pun lagunya harus lagu barat. Yang orang lain nggak ngerti, dia sendiri juga nggak tahu. Westernisasi, bergaulnya cara barat. Coba lihat anak-anak sekarang, arus modernisasi. Bapaknya ngasih nama bagus bener, Ibrahim. Lantaran pengen ngetop namanya dipotong jadi Bram. Itu kan soal nama, Pak. Iya, mula-mulanya memang nama, sedikit demi sedikit, setahap demi setahap menggeser dan menggusur nilai-nilai ajaran agama. Dulu waktu namanya Ibrahim, berteman dia dengan Hasan, Mahmud, Husain, Farhat, nggak pakai Abbas. Begitu ganti jadi Bram, Bram masa berteman dengan solihin, nggak nyetel. Bram itu temennya Blacky tuh. Mula-mula nama bergeser ke pergaulan, pindah ke pakaian. Coba lihat, echo-nya dimatiin aja Kang. Sudah ya, treble-nya turunin sedikit. Dari nama pindah ke pergaulan, dari pergaulan bergeser ke pakaian. Coba lihat, anak-anak kita sekarang ini Bu, terutama yang perempuan-perempuan, lebih banyak jadi korban model, korban iklan, korban pakaian. Lihat, anak-anak perempuan kita tuh sekarang jalan sendirian kemana-mana berani pakai celana pendek. Betul. Korban model, korban pakaian. Anak gadis kita jalan kemana-mana cuma pakai celana pendek. Saya pernah tuh di Jakarta mau berangkat ngaji, di depan saya ada anak perempuan ABG naik motor sendirian pakai celana pendek. Maaf ya, itu dari belakang kan kelihatan banget belahan tunggirnya itu. Saya kan jadi serba salah. Saya liatin dosa, nggak diliatin, ya terusin aja sendirilah. Sebab itu saya ingin titip pesan dalam kesempatan kali ini. Repot kalau pidato ada saingan, repot ini urusan. Sebab itu dalam kesempatan yang penuh berkah siang ini saya ingin titip pesan buat adik-adik saya, gadis-gadis muslimah. Kampung apa ini Bu? Cimanggis ya. Saya titip pesan buat adik-adik saya, gadis-gadis muslimah kampung Cimanggis. Para gadis, yang nenek-nenek jangan nyaut, udah expired ikut-ikut nyaut.
Gadis-gadis muslimah kampung Cimanggis, saya titip pesan, boleh nyontoh perempuan lain, boleh, tapi contoh yang jelek-jelek, contoh yang baik-baiknya saja, jangan contoh yang jelek-jeleknya. Nih, kadang-kadang itulah korban model, korban iklan, korban pakaian. Perempuan kita nyontoh perempuan barat, pakai kaos yang pusernya kelihatan. Puser apa bahasa Cimanggisnya nih? Hah? Udel. Pakai kaos yang pusernya kelihatan. Perempuan barat pakai kaos pusernya kelihatan si pantes. Kenapa? Pertama kafir. Yang kedua emang kulitnya rada mulus. Ini AWW Cimanggis. Pakai kaos yang pusernya kelihatan, udah bodong burik lagi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebab itu masjid merupakan benteng pertahanan iman. Memperingati maulid Nabi, cinta kepada beliau artinya memupuk, menjaga, memelihara kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya adalah iman, buahnya adalah memperbanyak ibadah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir siang ini dicatat sebagai sebuah ibadah dan dilipat gandakan pahalanya. Amin. Nih, bukti dari cinta kepada Nabi memperbanyak ibadah. Bu, jangan lupa salah satu gudang ibadah ada dalam rumah tangga kita. Itu salah satu gudang ibadah. Orang yang mengaku beriman, buahnya memperbanyak ibadah, dan salah satu gudang ibadah ada dalam rumah tangga kita. Istri taat kepada suami, ibadah. Iya bu. Urusan taat sama laki belaga budeg lu ya. Mau kemana-mana izin sama suaminya, cium tangan suaminya. Nih tadi mau maulid izin gak sama suaminya nih? Cium tangan suaminya. Boro-boro cium tangan. Yang ada juga kadang-kadang campur merentah. Bang, gua mau arisan, no jemuran kalau hujan lo angkatin ya. Jangan lupa setelah seorang wanita bersuami, maka hal pertama yang harus dia dapatkan adalah izin dari suaminya. Jangankan amalan-amalan mubah, amalan sunnah dikerjakan tanpa seizin suami, bukan pahala yang didapat tapi dosa. Jelas. Saya tanya nih, baca Al-Quran hukumnya apa bu? Sunnah. Menjawab dan memenuhi panggilan suami hukumnya apa bu? Pinter dah. Mana yang harus didahulukan antara sunnah dan wajib? Umpama nanti habis asar ibu di rumah baca Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Suami dari dalam kamar ndehem. Ibu tahu maksud ndeheman suami, tutup Qurannya. Shadaqallahul azim. Insya Allah pahala bacaan Qurannya dapat, pahala memenuhi panggilan suaminya juga dapat. Cuma kasihanan malaikat keder. Ini perempuan ngaji model apa ini? Selama suami tidak melanggar perintah Allah, istri taat kepada suami, nilainya ibadah dan diganjar berlipat ganda pahalanya. Amin. Oh, jadi kaum ibu nih enak. Bu, jadi kaum ibu enak. Satu-satunya makhluk yang sudah mendapat jaminan masuk sorga dari Nabi adalah kaum ibu. Bu, ibu sudah dijamin masuk sorga.
Eta budak letik nah saha eta teh. Enak nih pidato di sini banyak bener iklannya ini. Teman-teman panitia diatur anak-anak kita ini. Panitianya minta tolong anak-anak kita dibantu sampai mana tadi saya ngomongnya ada tuh. Satu-satunya makhluk yang sudah mendapat jaminan masuk surga dari Nabi kaum ibu. Kata beliau, ayu mamra'atin matat wa zawjuha an haratin dakhalatil jannah min ayyi babin. Jika seorang istri meninggal dunia, suaminya ridho dengan apa yang pernah dikerjakan oleh istri, maka si istri disuruh masuk surga, milih lewat pintu mana saja. Enak apa enggak, Bu? Saya tanya, ibu mau masuk surga? Jawabannya 18 orang. Ibu mau masuk surga? Kuncinya ridho suami. Pak, bapak-bapaknya di dalam masjid nih. Pak, saya tanya, kira-kira kalau istrinya meninggal dunia, bapak ridho apa tidak, Pak? Kawin deui. Selama suami tidak melanggar perintah Allah, istri taat kepada suami, insya Allah sudah mendapat jaminan masuk surga dari Nabi. Oh, ibu nih hutang jasa teramat besar dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo lihat sejarah. Sebelum Rasulullah dilahirkan ke alam dunia, 15 abad yang lalu, dunia cuma ada tiga peradaban besar. Romawi, Yunani, Asia Tenggara. Ketiga-tiganya sangat melecehkan kaum wanita. Ayo lihat sejarah. Di Romawi, sebuah keluarga boleh memperdagangkan anak gadisnya. Di Yunani, seorang suami bebas memperjualbelikan istrinya di pasar. Nauzubillah min. Di Asia Tenggara, di Cina, dinasti terakhir kerajaan Ming di Cina itu pernah membangun istana dengan 1000 kamar. Kenapa? Karena istri raja 1000, bini raja 1000. Saya nggak bisa pikirkan kalau raja istrinya 1000, itu raja kapan sempat pakai kolornya. Pikirin, jangan bayangin. Jorok loh. Lahir baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diangkat harkat martabat kaum wanita. Bahkan istri yang solehah sudah mendapat jaminan masuk surga dari pintu mana saja yang dia lewatinya. Mudah-mudahan yang di sini nih ahli-ahli surga semua, istri-istri solehah. Tuh saya lihat nih ibu-ibunya nih, Kampung Manggis hadir maulid apa? Kampung Cimanggis hadir maulid, cantik-cantik semua. Saya yakin pakai bedaknya macam-macam.
Ada yang pakai bedak Maybelline, Revlon, pipa, paralon. Ini mau maulid saya yakin wangi-wangi semua nih. Bener ya Bu ya? Cuma sayang ibu-ibu kita lebih banyak wangi di luar rumah ketimbang di dalam rumah. Ngaku aja loh. Kalau mau kemana-mana biasanya wangi. Mau arisan wangi, mau pengajian wangi, mau kondangan wangi, mau tidur sama suami bau curut. Mentang-mentang mau tidur sama suami, kaki bau minyak tawon, badan bau remason, naik ke leher bau autan. Dicium sama suami, kata suaminya, "Neng, lu bau jurik apa bebegik nih?" Itu ibu-ibu Jakarta. Ibu-ibu kampung Cimanggis insya Allah sama. Tapi biar bagaimanapun kami nih kaum bapak harus mengakui kok bahwa yang paling sayang sama anak itu umumnya kaum ibu. Bapak kurang tapi sayang sama anak. Apa buktinya? Bapak kalau makan di mana aja dia nggak pernah ingat sama anaknya. Betul. Tenang dulu Pak, nanti ada gilirannya lagi. Tenang dulu, tenang. Bapak kalau makan di mana aja dia nggak pernah ingat sama anaknya tuh. Tapi ibu makan di mana aja pasti yang diingetin anaknya. Betul? Makanya ibu-ibu dikenal tukang ngebuntel makanan. Habis gua angkat gua banting sekalian. Kondangan 5.000, bawa selampe lebarnya kayak taplak. Ibu bapak saudara-saudara, saya kembali, iman dasarnya buahnya adalah memperbanyak amal ibadah. Begini, ibadah yang kita kerjakan bukan untuk menyenangkan Allah. Ibadah yang kita lakukan bukan untuk menggembirakan Allah. Secimanggis orang gak ada yang sholat, Allah gak bakalan pensiun jadi Tuhan. Betul. Se-Indonesia orang gak ada yang ibadah, Allah gak akan turun dari tahtanya. Sholat yang kita dirikan, ibadah yang kita kerjakan, manfaatnya bakal kembali buat diri kita masing-masing. Maaf ya, ini semua yang datang siang ini kan calon-calon jenazah nih. Betul. Calon-calon mayit. Ibu-ibu yang duduk di bawah tenda nih bakalan mati apa enggak nih? Mati. Bapak-bapak yang di dalam masjid bakalan mati apa enggak tuh? Mati. Kepala desa yang di dalam rumah tuh mati apa enggak tuh? No, yang belakang ngomongnya paling kenceng no Pak Lurah no. Saya yang lagi diri di sini mati apa enggak nih? Lu mah sentimen lu. Jangan lupa nanti ketika jenazah kita digotong orang ke kuburan, yang nganterin kita cuma 3 tuh. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarga, harta, amal. Nih yang nganterin kita ke kuburan. Yang 2 pulang. Siapa yang 2? Ahluhu wa maluhu, keluarga dan harta pulang, nggak mau nemenin masuk ke dalam. Bu, kalau ibu-ibu mati duluan, mati duluan, jangan mengharap suami mau nemenin masuk ke dalam. Apa suami nggak sedih ditinggal mati istrinya? Sedih. Apa suami nggak nangis? Nangis. Mata yang kanan.
Mata yang kiri si melotot nyari mana gantinya ini. Yang nemenin kita nggak lain adalah amal yang ketika hidup di alam dunia kita kerjakan. Sebab itu mumpung masih punya kesempatan hidup di alam dunia, dasarnya iman, buahnya memperbanyak amal ibadah. Mumpung masih punya kesempatan hidup. Hidup ini cuma sebentar kok. Kata Imam Ghazali begini, manusia hidup di alam dunia persis seperti seorang musafir. Musafir itu pindah-pindah. Coba lihat. Sebelum di alam dunia kita pernah tinggal di alam ruh. Sebelum jasad diciptakan, Allah sudah menciptakan ruh terlebih dahulu. Kita pernah tinggal di alam ruh. Berapa lama kita tinggal di alam ruh? Wallahu a'lam. Allah saja yang tahu berapa lama kita tinggal di sana. Dari alam ruh semua kita pindah ke alam rahim, dalam perut ibu kita. Betul. Saudara, coba bayangkan perut ibu kita. Bayangkan perut ibu kita. Ya Allah, tempatnya kecil, sempit, gelap, pengap, nggak ada jendela. Ada lubang satu-satunya, rebutan terus sama bapak kita tuh. Kita pengen keluar, bapak hoyong asup lah. Kita pernah tinggal di situ tuh alam rahim. Berapa lama kita tinggal di alam rahim? Tergantung. Ada yang 7 bulan udah keluar, namanya bayi prematur. Betul ya Bu ya? Ada yang 9 bulan 10 hari, namanya bunting normal. Ada yang 2 tahun, bunting kebo. Begitu keluar brengosan, kelamaan ngetem di dalam tuh. Dari alam rahim kita pindah kemana? Kampung Cimanggis. Nih siang ini kita di sini. Berapa lama kita hidup di alam dunia? Al waktu kasoib, perputaran waktu bagaikan pedang. Hidup ini nggak terasa, tahu-tahu. Kemarin masih anak-anak, sekarang udah pada gendong anak. Betul? Perputaran waktu begitu cepat, hidup ini nggak terasa, tahu-tahu. Dan umur kita di alam dunia sebentar. Ya, kalau mau belajar dari sejarah, umur orang-orang dahulu tuh memang panjang-panjang. Nabi Adam umurnya 2000 tahun. Umatnya ya kira-kira umurnya 2000 tahunan. Nabi Nuh umurnya 850 tahun. Umatnya ya kira-kira umurnya 850 tahunan. Junjungan kita yang siang ini kita peringati maulidnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau wafat umurnya 63 tahun. Kita umat Nabi Muhammad pasti umurnya nggak jauh-jauh dari umur Nabi. Makanya yang siang ini umurnya 62 tahun 11 bulan. Banyak-banyak makan yang enak sudah. Dua alam sudah kita lalui, 2 alam akan kita lewati. Alam kubur, alam barzah, dan alam mahsyar. 2 alam yang akan kita lewati tergantung amalan kita ketika hidup di alam dunia ini. Sebab itu saya kembali, dasarnya iman, buahnya memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 1. Masjid benteng pertahanan iman, memperbanyak amal ibadah sebagai bentuk orang yang beriman kepada Allah. Iya, gua cuman ngelihat jam doang. Emang pidato di kampung Cimanggis sampai jam berapa emang? Sampai jam 2. Lu ngundang apa ngontrak lu? Saudara, jangan lupa kerjaan yang paling capek itu pidato.
kaki nahan bobot badan, tangan bergerak-gerak, mulut ngomong, otak muter. Habis ini ngomong apa, udah gitu ngomong apa, terus ngomong apa lagi. Yang dengerin sih enak, terus. Nih jamaah begini nih yang bikin ustadz cepet pada mampus. Memang ya, sejak 5 tahun lalu Allah yarham Ki Zainuddin MZ wafat, jihad dakwah nih saya terusin. Hampir sebagian besar Nusantara saya sudah datangi untuk dakwah dan silaturahmi. Dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua. Saya saksikan dengan mata kepala saya sendiri, Indonesia negara kita ini negara yang indah, besar dan luas. Besar, luas. Gugusan pulaunya tidak kurang dari 28.000 pulau. 28.000 pulau. Itu belum termasuk Pulau Gadung dan Pulau Gebang. Indah, besar dan luas. Maka dakwah di Indonesia itu karena negaranya luas, diperlukan ekstra niat, diperlukan ekstra fisik. Saya pernah dakwah di Pulau Sulawesi, dari ujung pandang Makassar ke salah satu kabupaten yang namanya Morowali. Saya tempuh perjalanan darat 18 jam, balik lagi ke Makassar 18 jam, total 36 jam. 36 jam masih utek-utek di Sulawesi. Kita dari sini udah 3 kali mondar-mandir ke Jeddah. Ini 36 jam masih di Sulawesi. Besar dan luas negara kita. Ekstra niat, ekstra fisik. Dakwah tuh kalau nggak mau capek, kemarin tuh jam 3 di TV One, Damai Indonesiaku. Tuh di sini juga tuh, di Cimanggis itu tuh. Nggak capek. Ngaji cuma setengah jam, tapi se-Indonesia orang pada dengerin. Saya nggak perlu gadak gidik kayak begini nih. Tadi dari Jakarta berangkat jam setengah 9, baru tiba jam 11 kurang sedikit. 2 jam perjalanan ke sini itu macet. Kalau dakwah nggak mau capek, yang enak di TV tuh. Ngomong cuma setengah jam, ngaji cuma 30 menit, se-Indonesia orang denger. Yang kedua, amplopnya rada gede. Bener-bener. Tuh kemarin amplop dari TV One tuh, kalau saya sama anak istri kagak makan setahun, kagak habis-habis. Lo nyautin mulu lo. Saya mulai dakwah ini dari pelosok-pelosok nun jauh terpencil, masuk desa, keluar desa, masuk kampung, keluar kampung, masuk hutan, keluar lembah, masuk hutan, keluar hutan, emangnya gua Tarsan. Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati. Nah, saya kembali, penekanan saya orang beriman buahnya adalah memperbanyak amal ibadah. Mumpung masih punya kehidupan di alam dunia, tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, jangan lupa ibadah yang kita lakukan niatnya mencari ridho Allah. Dengan kata lain, ikhlas. Mengerjakan sesuatu mengharap ridho Allah tanpa pamrih, itu ikhlas tuh. Soal orang lain mau lihat apa enggak, soal orang lain mau tahu apa enggak, soal orang lain mau denger apa enggak jadi masalah. Yang penting saya berbuat, selebihnya saya dengan Allah. Tuh ikhlas tuh. Emang ikhlas nih gampang diomongin tapi susah buat dibuktiin.
berbuat tanpa pamrih, menyandarkan hanya mencari ridho Allah. Dulu ada cerita, ada dua orang sahabat karib, namanya Umar sama Ali. Cuma tipe orangnya sangat berbeda. Ali kalau dia berbuat, dia ikhlas tanpa pamrih, hanya mengharap ridho Allah. Sementara Umar kalau mengerjakan sesuatu, yang dia cari adalah keuntungan, otaknya otak dagang. Satu hari Ali jalan-jalan di kebun singkongnya. Dia cabut sebatang singkong, dia lihat singkongnya gede, bagus-bagus. Dia ingat sama gurunya, ini singkong bagus nih, saya mau sedekain sama guru, ngambil berkah. Berangkat Ali ke rumah gurunya bawa singkong. Sampai depan rumah gurunya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Saya guru Ali. Masuk Li. Ali masuk, gurunya nanya, loh kamu dari mana Li? Tadi saya dari kebun singkong guru, saya cabut sebatang, saya lihat singkongnya gede bagus-bagus, saya ingat guru, saya mau sedekahin, ambil berkah. Terima kasih Li, taruh dah sono di dapur. Ali ke dapur naruh singkong, ini guru ngomong sama istrinya, Bu, ini Ali datang bawa singkong, ntar kalau dia mau pulang yang enak kita kasihin apa? Kata istrinya, Pak, kemarin ada orang kaya dari kampung Cimanggis datang bawain kambing, dan ntar Ali kalau dia mau pulang kasihin aja kambing itu Pak. Iya dah. Nggak lama Ali pamit pulang, guru saya pulang dulu. Sebentar Ali, ini ada kambing kamu bawa pulang, rawat insya Allah berkah. Terima kasih guru. Ali cium tangan bolak-balik pulang bawa kambing. Di jalanan ketemu sama Umar. Umar nanya, lo dari mana Li? Dari rumah guru. Itu kambing dikasih sama guru. Lah, lo dikasih kambing emangnya bawain guru apaan? Singkong. Otak dagangnya Umar muter. Kalau Ali bawain singkong pulang dikasih kambing, bagaimana kalau saya bawa duren? Pulang pasti dikasih kebo ini. Umar buru-buru belanja ke pasar sekeranjang duren, dia bawa ke rumah gurunya. Sampai rumah gurunya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Saya guru Umar. Masuk Mar. Umar masuk, di dalam ditanya, loh kamu dari mana Mar? Saya dari pasar guru, tadi saya lihat duren bagus-bagus, saya ingat guru, saya borong aja sekeranjang, saya sedekahin ngambil berkah sama guru. Terima kasih Mar, taruh dah sono di dapur. Umar ke dapur naruh duren, ini guru ngomong lagi sama istrinya, Bu, sekarang nih Umar datang bawain duren, ntar yang enak kalau dia pulang kita kasihin apa? Kata istrinya, Pak, kita udah nggak punya apa-apa lagi. Ada kambing satu-satunya kan udah dibawa sama Ali. Udah ada Pak, begini aja, ntar kalau si Umar dia mau pulang kasihin aja singkong Ali. Yang ingin saya tekankan, kalau sudah menggantungkan harapan kita kepada yang selain Allah, hidup siap-siaplah bakalan kecewa. Saya ulangi ini, kalau sudah menggantungkan harapan kita kepada yang selain Allah, hidup siap-siaplah bakalan kecewa. Nilai-nilai iman muaranya semua kepada Allah Subhanahu. Satu tuh, masjid meningkatkan kualitas iman. Bu, dasarnya iman memperbanyak amal ibadah, jelas. Nih yang tidak kalah pentingnya juga kaitannya dengan amal. Memakmurkan masjid kita, Masjid Jami Inayatullah, ini rangkaian dari ibadah. Bagaimana cara memakmurkan masjid? Tentu dengan sholat berjamaah. Allah cuma minta kepada kita untuk 5 kali lapor, yaitu lewat sholat 5 waktu. Ayo hitung-hitung, saudara, sholat itu yang bagus, taruh dah sekali sholat waktunya 10 menit. 10 menit tuh sholat udah bagus banget tuh. Yang sedang-sedang taruh dah waktunya 5 menit. Yang kilat khusus 2 menit.
2 menit. Nih cepet nih, perangkonya gambar geledek soalnya nih. Kita ambil yang tengah-tengah aja, sekali sholat 5 menit. 5 kali 5 waktu kan cuma 25 menit. Sisanya 23 jam 35 menit silakan kau gunakan untuk keperluanmu. Cuma 25 menit Allah minta kita lapor. Ini aja masih banyak di antara kita yang belum mengerjakannya. Betul? Tuh, saya bangga dan bersyukur tadi di dalam dibisikin sama DKM Masjid Jami Inayatullah, Ustadz, alhamdulillah orang-orang kampung Cimanggis sih kalau sholat berjamaahnya rajin-rajin. Apalagi kalau sholat subuh berjamaah, Masjid Inayatullah penuh sampai keluar-luar. Nggak ada yang di dalam. Alhamdulillah Ustadz, warga kampung Cimanggis mah sholat berjamaahnya rajin-rajin. Zohor beduk di masjid, asar beduk di masjid, maghrib beduk di masjid, sampai subuh beduk di masjid. Orangnya sebab itu memakmurkan masjid salah satunya dengan sholat berjamaah. Jujur ini otokritik nih buat kita umat Islam. Kita lebih sering kalah memakmurkan masjid dengan orang Kristen memakmurkan gereja. Kita kalah tuh. Apa sebab? Kita sendiri umat Islam sering sembrono, tidak mau menjaga kenyamanan masjid. Padahal kita tahu kenyamanan akan meningkatkan kehusuan beribadah. Kita sembrono tidak mau menjaga kenyamanan masjid. Apa buktinya? Di masjid jam dinding hilang, kotak amal hilang, ampli hilang. Kita umat Islam sembrono nggak mau jaga kenyamanan masjid kita. Di gereja, luar biasa nyamannya tuh. Apa buktinya? Piano nggak hilang-hilang. Kita di masjid jangan piano, sendal butut disikat orang. Betul ya? Di masjid tuh katanya ada 2 yang nggak bakalan hilang tuh. Pertama bedug. Nih bedug kagak bakalan hilang nih. Biar takbiran dibawa ngiter sama bocah, mau subuh beduk udah balik lagi ke tempatnya tuh. Yang kedua yang gak bakalan hilang di masjid, kurung batang. Coba-coba lu colong kesurupan lu. Dah satu dah tuh ya, benteng pertahanan iman. Yang kedua, yang terakhir nih saya singkat. Masjid mengajarkan kepada kita umat Islam untuk selalu mencari persamaan, bukan memperbesar perbedaan. Bahwa di tengah-tengah kita ada perbedaan itu adalah rahmah. Tapi masjid mengajarkan cari terus persamaan, jangan memperbesar perbedaan. Boleh berbeda tapi harus tetap menjaga kerukunan. Jelas? Jelas? Saudara, yang namanya perbedaan sampai kiamat bakalan ada. Ibu-ibu yang datang ngaji nih siang ini ada nggak yang mukanya sama nih? Ada apa enggak? Jangan mukanya sama, nyengir aja pada beda-beda. Betul? Perbedaan sampai kiamat tetap ada. Selama tidak menyangkut hal yang sifatnya usul, ayo kita lapang dada menerima, menghormati dan menghargai perbedaan yang ada. Beda tapi tetap rukun. Nih kita dicontohkan oleh tangan kanan dan tangan kiri kita. Coba lihat, tangan kanan sama tangan kiri ini walaupun beda tapi rukun. Kalau tangan kanan ke depan, tangan kiri ngalah, mundur ke belakang. Betul? Kalau tangan kiri yang ke depan, tangan kanan ngalah, mundur ke belakang. Akhirnya kita jalan lenggang kangkung, enak dilihat orang. Kenapa? Rukun walaupun beda. Ini kalau tangan kanan ke depan, tangan kiri nggak mau ngalah ikut ke depan,
jalan kita kayak robot. Betul? Beda tapi tetap menjaga kerukunan. Kalau tangan kanan gatel, tangan kiri nggak perlu diundang. Datang garukin tangan yang kanan. Betul? Sebaliknya kalau tangan kiri yang gatel, tangan kanan nggak pakai diundang, datang garukin tangan yang kiri. Kalau dua-duanya gatel, dua-duanya bisa garuk-garukan. Artinya apa? Kalau ada tetangganya sakit, datang jengukin, nggak usah tanya partainya apa, belegug lah. Beda tapi tetap menjaga kerukunan. Kanan dan kiri tangan kita ini melambangkan itu. Lihat, tangan kanan nih kerjaannya bagus-bagus nih. Salaman tangan kanan, tanda tangan tangan kanan, ambil kue tangan kanan, hitung uang tangan kanan. Tangan kiri nggak pernah protes, tahu diri. Kata tangan kiri, memang tugas saya bidang pembersihan. Tapi kan tangan kanan walaupun beda, dia sayang, dia perhatian sama tangan kiri. Apa kata tangan kanan? Kiri, kamu sabar saja, walaupun yang megang uang aku, nanti aku belikan jam, kan kamu juga yang pakai. Betul? Walaupun beda, yang penting perhatian dan sayang. Apa artinya? Yang alim ajarkan yang awam, yang kaya bantu yang miskin. Kalau sudah jadi pejabat, lindungi rakyat, bukan malah mengkhianati dan menjual rakyat. Beda tapi harus tetap menjaga kerukunan. Diajarkan kita dari masjid, cari terus persamaan, bukan memperbesar perbedaan. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmatullahi wabarakatuh. Idharatin Nabi wa Habibina wa Syafiina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahlil baitil kiram sawlina ilahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ya Maulana Karim, ya Ma'bud, Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulina ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ya'wika bi umazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ajim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli suratan kamilah wa salim salaman taman ala jatan bil qadam wa tafarij bil qurbat taqwa bil hawaij wa tanal bil ghaib wa sul khatimah yastaqil gamam wa ajil karim ala sabi bi kulli lamati wa nafasin bi adadi kulli malumilat. Allahumma inna nas'aluka hadwatuka wa faqina wa istiqamah. Allahumma arzuqna halawatal iman wal yaqin. Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka amalan shalihan wa nas'aluka afwal afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka syukran alal afiyah wa nas'aluka ginanin nasi arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa dakhilna jannata mal abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtimna bi su'il khatimah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.